tanah Ciberem. Jadi siapapun yang akan mempermasalahkan tanah Ciberem, dia akan berhadapan bukan hanya dengan PDJMD, ya bukan hanya dengan Perusda Jati Mandiri yang saat ini juga dimisioner, kasihan memang harus insya Allah akan segera dibenahi. Tapi juga ini menjadi aset kota Cimahi. Jadi kita, kalau mereka ngotot, kita mendingan berpilih kasarnya mending perang saja. Karena kita akan bersama-sama memperjuangkan tanah Cimahi yang memang milik Cimahi akan tetap menjadi milik aset kota Cimahi. Pertama, kemarin Komisi 2 alhamdulillah diinisiator oleh Ketua sudah mengundang orang terkait yang dikatakan tergugat di PN Baleendah. Jadi kita undang, dinas undang, Perusdanya juga, mantan Perusda juga kita undang, terus termasuk Idris juga kita undang gitu ya. Kita ingin tahu sih kronologis. Setelah kita pelajari justru hal-hal yang dilakukan oleh mereka semuanya juga tidak ada yang diluar hukum gitu. Kepemilikannya sah, jelas gitu, dan kalau dilihat beberapa kali Awong menggugat juga kalah terus gitu kan, bukan hanya satu kali pada hari ini saja, ternyata dari dulu kan sudah, karena kelengahan kita saja pada saat ini, mungkin mereka melihat tanahnya masih jamblung, belum terurus dan sebagainya. Nah terus juga Perusdanya juga demisioner gitu ya, sehingga pada hari ini saya Komisi 2 terutama berbicara dengan pihak pemerintah kota bagaimana caranya segera dibentuk badan pengawas, segera dibentuk direktur juga, dan segera adakan aktivitas di tanah tersebut. Itu yang sudah kita lakukan. Kalau ada pelang penyitaan Pak yang dari Kejari menyikapi hewan. Kemarin kebetulan dari Kejari hadir ya, dan kita akan komunikasi terus. Dan tidak elok lah kalau misalnya di pelang yang menyerahkan tuh Awong, apa urusannya Awong dengan tanah itu kan gitu ya. Sertifikatnya sudah jelas, walaupun misalnya ada informasi sertifikat itu dibatalkan gitu ya, jadi kita tinggal ajukan lagi ya, karena jelas kepemilikannya jelas, cara proses pembeliannya juga jelas, runtutan pembelian dari si A, si B, si C juga jelas gitu pada hari ini. Dan pada hari ini Komisi 2 pun sedang mengumpulkan data, ya, mengumpulkan data bukan hanya dari sekarang ke depan kita berjuang, tapi sehingga kita punya tenaga data yang akurat dari kemarin tuh. Oh, pembeliannya dari si A, oh Idrisma pembeliannya dari Ida Roslia atau siapa? Roslia ya. Nah, kalau Awong itu dari Soma, oh ternyata Soma sudah menyatakan diri bukan ahli waris dan sebagainya, ternyata ada kumpul semua. Nah, dengan tenaga informasi seperti itu, ini menjadi tenaga yang luar biasa bagi rakyat Cimahi, bagi kota Cimahi, dan saya tetap bertekad bahwa aset Cimahi tidak boleh diambil oleh orang lain, dan tidak boleh aset negara itu kalah sama swasta. Masa aset negara, masa kekayaan negara diambil oleh swasta, terlucu lah dirinya. Baik, terkait perkara Ciberem ini, semenjak pasca pra-peradilan, kita sudah mengeluarkan penyidikan terbaru untuk perkara Ciberem, yang artinya kita memulai merangkai penyidikan Ciberem dari awal lagi. Tentunya kita sudah mengumpulkan beberapa alat bukti. Sekarang kita sedang melakukan pemeriksaan saksi-saksi terkait masalah Ciberem ini. Kan perkaranya beberapa tahun lalu kan ada pra-peradilan, kita dinyatakan penyidikan kita tidak sah. Tentunya atas putusan pra-peradilan itu kita mengeluarkan sprindik baru. Ketika mengeluarkan sprindik baru, kita memulai dari awal lagi penyidikan. Nah, kita sekarang dengan para teman-teman penyidik, kita sudah melakukan beberapa pemeriksaan saksi-saksi yang terkait perkara Ciberem. Jadi penyidikan yang lama karena tidak sah, baik dari pemeriksaan saksi, penyitaan, kemudian alat bukti yang kita itu dinyatakan tidak sah. Jadi kita mulai dari awal lagi. Semenjak tahun lalu kita sudah mengeluarkan sprindik. Sekarang kita memeriksa beberapa saksi dan akan memulai dari awal termasuk penyitaan. Mungkin seperti itu. Waktu itu memang ketika itu kan perkaranya itu ada beberapa nama tersangka, termasuk almarhum Pak Ito, terus almarhum Pak Sutarja selaku ketua DPRD ya ketika saat itu, dan dari 2 orang dari pihak swasta kan begitu. Tapi yang Pak almarhum Pak Ito sudah meninggal, otomatis dihentikan SKPP penuntutannya. Terus Pak siapa tadi? Pak Sutarja juga sama, sudah meninggal juga. Tinggal 2 orang. Yang 2 orang ini salah satunya melakukan pra-peradilan Kejari Cimahi ketika tahun 2018 kalau 2019 saya lupa.
kita di pra peradilan, otomatis pemeriksaan saksi, penyitaan itu dibatalkan seluruhnya. Nah, otomatis kita memulai dari awal lagi, Kang. Dari sekarang kita memulai pemeriksaan saksi, baik penyitaan dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Cuma kan kalau beredar kabar di luar ya, saya bahwa Kejari menyita tanah Ciberem dari pihak Awong gitu. Itu perkara yang lama itu. Perkara lama. Itu yang penyidikannya di di pra peradilan, kan. Nah, di saat penyidikan baru ini kan tanahnya sedang gugat perdata, ya kan. Nah, penyitaan itu kita harus mengetahui status tanahnya milik siapa, kan gitu. Betul. Ini kan tanahnya sekarang lagi gugat perdata. Nanti kita wait and see aja hasil dari putusan perdatanya. Gitu paling kan gitu ya. Terus Pak, dari sisi ini kan katanya ini infonya bahwa Kejari juga jadi pengacara negara ya. Tapi satu sisi juga Kejari jadi penuntut ya. Nah, ini gimana? Saya coba luruskan. Jadi nggak ada, kita sebagai pengacara negara nggak ada. Waktu itu memang Kejari diundang selaku Forkopinda waktu pas rapat itu, yang saya yang datang diwakili itu. Saya yang datang pada saat itu mewakili. Nggak ada tuh pembahasan mengenai pengacara. Itu hanya mengenai DPR ingin tahu katanya penjelasan mengenai perkembangan perkara Ciberem. Ya saya jelasin di situ seperti yang sudah disampaikan tadi Pak Kasipitsus. Ya saya jelasin bahwa mengenai penyitaan tanah itu dulu itu sudah dibatalkan karena ada putusan pra peradilan. Jadi kita melakukan penyidikan ulang. Nah, mengenai nanti status tanah ya silahkan pihak-pihak privat ini, hukum privat kan yang berlaku hukum perdata, siap pihak-pihak masing-masing ini si Awong, Idris mau saling gugat, antara mereka mau gugat-gugatan ya silakan. Kita ngelihat nanti status tanahnya milik siapa. Yang jelas penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Cimahi tetap berjalan. Dan nggak ada pendampingan pengacara negara. Nggak ada. Pendampingan pengacara itu sudah dijelasin di sana. Pendampingan pengacara negara itu harus diajukan terlebih dahulu oleh pihaknya. Tapi itu bukan yang nggak bisa pihak swasta yang ngajuin, nggak bisa. Nah, itu harus dari pemerintah daerah atau pemerintah kota misalnya di sini. Itu pun pada saat diajukan dipresentasikan terlebih dahulu. Nanti dari hasil presentasi baru kita bikin telaah, Intel bikin telaah, Datun bikin telaah. Apakah ini layak untuk didampingi atau tidak? Nah, mengingat sekarang kasus posisi ini sedang ditangani oleh teman-teman di Pitsus, ya nggak mungkin lah kita dampingin, nggak mungkin lah. Yang jelas itu tapi itu belum ya, saya nggak bisa bilang nggak mungkin nggak, karena mereka nggak ngajuin kok, jadi nggak ada sebagai pengacara negara.